Silakan. Ya, saya mengusulkan mungkin pemerintah untuk dikaji kembali, karena dengan bentuknya undang-undang ini, maka kan di dalamnya itu ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud itu adalah gubernur dan DPRP kalau di dalam undang-undang Otsus. Ini undang-undang pemerintahan daerah kita bicara. Nah, kalau misalnya di undang-undang pemilu kita melihat praktek yang terjadi selama ini, bahwa ketika daerah otonomi baru lahir, maka KPU langsung bekerja mengisi hasil berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Berarti berdasarkan hasil pemilu 2019 untuk mengisi kelembagaan DPRP itu. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, mungkin di peraturan peralihannya itu memang tidak ada jalan lain, karena tidak mungkin kita akan membiarkan provinsi ini berjalan tanpa DPRP. Tidak mungkin itu. Itu pemerintahan, kita bisa menganggap ini pemerintahan berjalan tidak bisa jadi tidak konstitusional ini pemerintahan kalau berjalan tanpa, karena ini bukan daerah persiapan, bukan provinsi persiapan, bukan kabupaten persiapan. Di kabupaten-kabupaten semua ada DPR kabupatennya, sementara di provinsi tidak ada. Statusnya adalah provinsi definitif. Daerah otonom, ini kan otonom provinsi yang akan terbentuk ini. Nah, ini mungkin apakah itu, kalau tadi dikatakan Pak Dirjen bahwa ada yang tidak bersesuaian, justru itu yang harus dicarikan aturan peralihan supaya itu sesuai nanti dalam pembagian dapil dan harus terisi dalam jangka waktu mungkin sekitar 1,5 tahun ke depan, ya, harus terisi itu. Menurut pemahaman saya begitu, karena saya belum mendapatkan referensi dari undang-undang pemerintahan daerah yang kita membiarkan gubernur ini berjalan tanpa DPRP. Nah, ini kalau kita digugat di judicial review, Pak Menteri, ini coba lihat kira-kira celahnya. Apakah ada praktek selama ini bahwa daerah otonom itu berjalan tanpa DPRD? Nah, ini kira-kira pemikiran saya. Jadi memang harus ada, karena tadi di situ disebutkan bahwa pengisian itu adalah berdasarkan tahun 2024. Kalau kita tidak menyebut 2024, ya mungkin itu kita bisa carikan payung hukumnya, Pak Menteri. Ini harus, menurut saya, pemahaman saya itu harus dicarikan payung hukumnya supaya tetap harus ada pengisian, karena di pemekaran yang lalu-lalu seperti begitu, Pak Ketua. Pasti diisi tidak berjalan tanpa ada DPRP atau DPRD kabupaten setempat. Saya kira itu pemikiran saya saja ini, Pak. Untuk dicoba dikaji saja dulu, bukan untuk ditetapkan sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Soleman.